Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam acara kajian-kajian yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang hal-hal yang paling sulit dikerjakan. Hal-hal yang paling sulit dikerjakan ini bukanlah puasa, bukanlah sholat. Hal-hal yang paling sulit ini ada 4. Langsung saja kami bacakan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin. Pekerjaan yang paling sulit itu ada 4 perkara. As'abal a'mal, paling sulitnya dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah al-'afwu indal ghadab, yaitu memberikan maaf kepada orang lain ketika kita marah kepada orang ini. Nah, ini sulit sekali ya. Jarang orang yang bisa melakukannya. Di dalam Bulughul Maram, siapa orang kuat itu? Ya, ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang kuat itu? Orang kuat itu bukanlah, daunnya Rasul, apa orang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengangkat besi dengan tangannya, bukan orang yang bisa mengangkat kursi dengan tangannya, bukan orang yang bisa mengangkat meja dengan tangannya. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, mungkin kita sudah tahu bagaimana rasanya menahan marah kepada orang yang kita marah kepada dia. Itu sangat sulit sekali. Dan Anda sekalian mungkin sudah pernah merasakannya. Bagaimana kita berusaha menahan marah kepada orang lain ketika dia anggaplah kelimut-kelit sama kita. Apalagi ketika kita sudah jelas-jelas marah sama dia dan dia datang meminta maaf. Kita mau memaafkan ini sangat sulit sekali. Melarat caranya. Bisa dirasakan sendiri nanti bagaimana rasanya. Melarat sarah. Sekoran naki hujak. Mungkin bilang seperti itu. Bagaimana kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu dalam ceritanya, dalam sejarahnya, beliau itu setiap kali pergi mau sholat di depan Ka'bah atau ke Mekah, ke Masjidil Haram, beliau itu di tengah jalan selalu diludahi, istiqomah diludahi beliau ini. Bahkan di dalam ceritanya ada yang mengatakan sampai beliau itu ketika sholat di Masjidil Haram, beliau itu dilempari kotoran apa itu, unta. Tapi ketika yang meludahi ini tidak ada, suatu hari beliau jalan, yang meludahi tidak ada, hanya beliau heran, malah saya tukang nyupai. Akhirnya beliau bertanya kepada masyarakat sekitar, dan pada akhirnya beliau mendengar kabar bahwasanya yang suka meludahi ini sedang sakit. Ternyata apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pulang, akhirnya mengambil kurma, mengambil oleh-oleh untuk menjenguk orang sakit itu. Akhirnya beliau datangi itu orang yang sering meludahi beliau. Dan apa yang terjadi? Orang yang sering meludahi beliau ini nangis. Kenapa? Karena orang yang
dia ludahi setiap hari adalah orang yang pertama kali menjenguk dia ketika sakit. Sedangkan orang-orang yang pendukungnya dia, anggaplah orang-orang kafir Quraisy yang lain, tidak ada satupun yang masih menjenguk dia. Masih lebih dulu Nabi Muhammad yang sudah diludahi terus sama dia. Akhirnya orang ini bergerak hatinya, luluh hatinya, dan akhirnya masuk Islam. Itulah dakwahnya Nabi, tidak memerlukan kekerasan. Nah, sekarang andaikan terjadi pada kita atau pada Anda semuanya. Setiap hari sampean diludahi, ya. Dan ternyata pada suatu hari yang meludahi sampean itu sakit. Apa yang Anda lakukan? Paling ngocak tompes ben sakit dia lah. Ya mungkin itu apabila terjadi pada kita. Makanya sangat sulit pekerjaan ini, dan Nabi sudah mencontohkan sifat ini, memaafkan ketika marah. Yang nomor 2 adalah waljudu fil usrati. Yang nomor 2 adalah kita mau mengeluarkan harta, waljud loman dermawan fil usrati, pada waktu kita sedang kesulitan. Ini sulit sekali. Semisal kita cuma megang uang 5.000 semuanya pada waktu hari itu, dan ternyata datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sumbangan lemle, minta sumbangan. Lah, ini mana yang akan Anda dahulukan? Ada 2 ini. Antara mementingkan diri kita sendiri, kalau uang 5.000 ini kita kasihkan, kita tidak akan makan. Tentu yang pertama. Yang nomor 2, bisa saja 5.000 ini kita kasihkan dan sudah yakin bahwasanya sedekah apa yang kita keluarkan, harta yang sudah kita keluarkan pasti ada imbal baliknya sama kita. Ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Tapi dalam keadaan sulit ini, kalau kita berbicara sama orang kaya atau banyak hartanya, mungkin tidak sulit, cuman masalahnya dicerai dan tidaknya, ya. Kalau orang itu sudah kaya. Tapi ini orang yang dermawan, memang sudah terkenal dermawan, tapi pada waktu itu kesulitan dalam masalah uang. Nah, mana yang akan kita dahulukan? Tergantung masing-masing orang, ya. Masing-masing orang itu beda-beda. Mana yang akan Anda dahulukan? Tapi untuk mengeluarkan uangnya itu dalam keadaan sulit, itu sangat sulit sekali. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah wal-iffatu fil khalwati, menjaga harga diri kita, menjaga badan kita dari pekerjaan haram pada waktu fil khalwati, dalam keadaan atau pada waktu kita sedang sendirian, tidak ada orang sama sekali, sendirian di kamar atau sendirian di rumah atau sendirian di mana, ya, hanya ada kita, maka ini sulit sekali untuk kita menjaga dari barang haram. Ya contohnya saja kita sedang berduaan sama perempuan di ruangan yang sudah tidak ada orang sama sekali, hanya berdua. Lah, kita mau menjaga kita dari barang haram, ini sangat sulit sekali. Apalagi sama perempuan berdua di dalam kamar, melarat sara. Ada hadis di Bulughul Maram, ada 7 orang yang akan mendapat naungan di sisinya Allah ketika hari kiamat kelak. Siapa itu diantaranya? Rajulun idza da'atsu imra'atun du jamalin, seorang laki-laki yang ketika dia diajak oleh perempuan yang cantik, faqala, dia berkata, inni akhafullah, sorry atau maaf, saya takut kepada Allah. Ini sangat sulit sekali. Laki-laki diajak oleh perempuan yang cantik, ayo dak mas gratisan tuh misalnya, naudzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita dijauhkan dari
hal seperti itu. Tapi laki-laki ini mampu menjawab seorang laki kula takok ke pangeran. Nah, ini melarat, dari macam saringan ini terjadi kesampean. Sulit sekali, sulit. Nah, itu yang nomor 3, menjaga diri dari barang haram dalam waktu kita sedang sendirian. Yang nomor 4 adalah wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu, berkata benar kepada orang yang dia takuti, atau di sini contohnya kasultanin jair, seperti berkata kepada penguasa yang tidak adil. Contohnya Pak Tinggi ta, Bupati ta, Presiden pun sekalian ya, semisal. Ketika kita mau menegur dengan perkara yang benar, ini sulit antara iya dan tidak. Terus akhir apa injak negur ya, minta tegur takut terus, tinggal tegur takut yokom. Nah gini itu ya, itu takutnya. Makanya berkata benar kepada penguasa itu sulit sekali. Akhirnya kadang-kadang orang itu lah larati nalakah takut yokom, deki tinggi kabel daya yokom. Nah gimana pas kalau seperti itu? Makanya berkata benar kepada orang yang dia takuti ini sangat sulit sekali. Jadi inilah 4 hal yang paling sulit dilakukan. Yang pertama adalah memaafkan orang ketika dia marah. Nomor 2 adalah wal judu fil khalwat, wal judu fil usrati, loman lampe atau dermawan ketika kita sedang kesulitan. Nomor 3 wal iffatu fil khalwati, menjaga diri kita dari pekerjaan haram dalam keadaan sendirian. Nomor 4 adalah wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarjuhu, berkata benar kepada orang yang ia takuti. Sampai di sini dulu keterangan kami kali ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.